tanda-tandanya Pak Ustaz? Tanda-tandanya kata para ulama adalah inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya dari tanda diterimanya amal kebaikan seseorang adalah tetap semangatnya mengamalkan kebaikan itu sepanjang hidupnya. Lahir kebaikan-kebaikan berikutnya. Mulai tahun 2017 kita bergabung dalam GSSB. Usahakan yang lama justru nampak wajah-wajah baru di sini. Itu tandanya. Yang wajah lama tetap ada sampai subuh hari ini, bahkan muncul wajah-wajah yang baru. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah, Allah tambah petunjuk itu dan Allah beri balasan ketakwaan mereka. Yang bertahan mulai GSSB berdiri sampai hari ini, sampai dia mati, insya Allah itu tanda diterima. Al-hasanah ba'daha. Kebaikan itu melahirkan kebaikan setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qulu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Camat Batu, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua Pengurus GSSB, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, para kami, tokoh-tokoh masyarakat, ulama, jadi pandai, seterusnya Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Islam, Imam Masjid Nurul Islam, bersama seluruh jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala yang terus-menerus tak pernah putus-putus mencurahkan banyak nikmat untuk kita semua. Dengan bersyukur, semoga kita mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ucapkan pula salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita memohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita bersolawat, syafaat darinya, insya Allah kita akan dapatkan nanti di hari kiamat. Dan semoga kita bersama beliau di dalam surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, kepada kita semua Allah Ta'ala telah berikan dan sedang berikan dan insya Allah akan diberikan banyak nikmat. Berapa banyaknya tak sanggup kita untuk menghitungnya. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah itu, kamu tak tahu jumlahnya.
kafartu min ba'di sab'atu abhurun ma nafidat kalimatullah. Kalaulah seandainya pohon-pohonan yang ada di bumi dijadikan sebagai pena, kemudian lautan sebagai tinta, untuk apa? Untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, mencatat pujian-pujian kita terhadap kalimat-kalimat Allah Ta'ala. Maka habis seluruh pepohonan, habis air laut sebanyak 7 lautan, lalu kering ditambah lagi, maka nikmat dan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum selesai untuk dicatat. Begitu saking banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Jemaah Allah yang mulia, lalu di antara sekian banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, apa di antaranya? Sehatnya kita sampai hari ini. Masih Allah Ta'ala berikan umur kepada kita sampai hari ini. Ini dua di antaranya. Tapi sayang seribu kali sayang. Sayang seribu kali sayang. Yang dua ini saja sangat-sangat banyak manusia tidak bersyukur. Padahal tadi kalau kita puji Allah, kita tulis pujian kita itu, kita tulis nikmat dan kalimat Allah Ta'ala itu pakai air laut 7 laut, ditambah lagi kering, tak selesai untuk dicatat nikmat Allah, saking banyak. Tapi sayang, dua ini saja banyak manusia tak pandai bersyukur. Ada hadisnya, ada. Siapa perawinya? Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ni'matani mawqulun fi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering manusia tertipu dengannya. Apa maknanya? Ada nikmat merasa tak ada nikmat. Dua nikmat ini besar tapi sayang dipandang kecil. Ini dua nikmat luar biasa, oleh kebanyakan manusia dipandang biasa-biasa saja. Lalu apa dua nikmat tersebut? Kata Rasulullah, as-sihah, badan yang sehat, wal faragh, kelapangan waktu. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia. Maka dalam Al-Quran Allah tak menyebutkan kebanyakan manusia itu pandai bersyukur. Tak ada ayat dalam Al-Quran seperti ini. Tapi yang ada adalah kebanyakan manusia tak mau dan tak tahu bersyukur. Itu yang banyak. Maka semoga jemaah yang ada di Nurul Istiqamah subuh ini termasuk ke dalam golongan yang sedikit. Siapa yang sedikit itu? Yang tahu dan mau bersyukur. Yang banyak itu yang tak tahu dan tak mau bersyukur. Jemaah Allah yang mulia. Yang pertama, iman sehat. Jemaah Allah yang mulia. Sehat ini mahal. Tapi kalau sedang sehat, kita tak tahu kalau sehat itu mahal. Kapan kita tahu? Kalau sudah tertelentang di atas ranjang rumah sakit. Saya pernah mengisi ceramah di satu instansi. Jadi sedang ceramah itu Pak pimpinan tak nampak. Setelah ceramah, saya beramah-tamah dengan jemaah. Mana Pak pimpinan? Pak pimpinan sakit, Pak Ustaz. Sakit apa? Sakit jantung. Di mana Bapak Ibu sekarang berobat? Di Malaysia. Jemaah Allah yang mulia, bulan depan isi ceramah di situ, alhamdulillah ada Pak pimpinan. Setelah ceramah saya beramah-tamah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Saya dapat info Bapak sakit. Iyo, tapi tak sehat. Sakit apa Pak? Sakit jantung. Bercerita lagi.
sakit jantung saya pusing. Saya bawalah berobat ke Malaysia. Sampai di Malaysia, maka dokter memeriksa jantung saya. Mereka berkesimpulan jantung saya itu mesti dioperasi. Ya operasi lah. Jadi ketika jantungnya itu dioperasi, dia mesti sewa alat di mana alat itu fungsinya seperti fungsi jantung, walaupun tak 100% sama. Karena darah itu tetap dipompa ke seluruh organ tubuh, sementara yang memompa itu sedang sakit, sedang dioperasi. Maka dia mesti sewa alat. Berapa sewa alat itu satu jam? 60 juta jika dia rupiah. 60 juta. Tak percaya jemaah, sakitlah jantung jemaah, pergilah berobat ke sana. Mana tahu dia nyewa 3 jam. Kalau 1 jam 60 juta, 3 jam itu 180 juta. Saat itulah kita baru tahu sehat itu mahal. Allah Ta'ala beri kita jantung mulai dari kita dalam rahim ibu sampai subuh ini. Allah tak minta sewa. Allah tak minta sewa. Sebab Allah minta sewa 1 jam. Jangan dulu 60 juta, 1 juta saja 1 jam. Sehari semalam kita mesti bayar ke Allah berapa? 24 juta. Gaji cuma 2.400.000. Kalau dah pensiun, ada sawit turun belah. Macam mana nak bayar? Gaji 2.400.000 yang mesti dibayar 24 juta. Mana nak jadi? Yang paling hazard tentu sang suami. Kok begitu? Karena yang mesti dia bayar adalah jantung dia, jantung istrinya, jantung anak-anaknya. Bapakku poligami pula. Aku tak azab. Tapi Allah tak minta sewa. Apa yang Allah minta? Syukuri saja. Bagaimana cara mensyukurinya? Itu disebut oleh Pak Haji Doni tadi. Taat-taatlah beribadah. Taat-taatlah beribadah. Allah tak minta bayar, Allah minta taat-taatlah beribadah. Begitu cara kita mensyukuri. Jemaah, kita ini kadang-kadang semangat beribadah itu datang kapan? Waktu sakit. Orang kalau nak semangat waktu sehat. Ini kapan semangat datang waktu sakit? Ini di tangan kanan ini jauh dipus semua. Tangan kiri pun jauh dipus. Hidung dah ditutup pakai tabung oksigen. Untung tak tabung gas. Di badannya tadi layar semua. Waktu sedang macam itulah muncul semangat. Apa kata dia? Sehat aku besok ya Allah. Tiap malam aku tahajud dia. Tak percaya tengok lagi. Sehat aku besok ya Allah. Tiap pagi aku duha ya Allah. Buktikan nanti tak percaya ya Allah. Al-Quran biasanya kan aku khatam cuma Ramadan ya Allah. Besok tiap bulan aku khatam. Cobalah sehatkan aku. Aku buktikan nanti. Kapan dia mau macam itu? Waktu sakit. Jangan waktu sakit datang semangat. Waktu sehat-sehat itu semangat. Kalau sakit semangat tak ada gunanya. Kamu sendiri kau semangat tamu-tamu Allah yang mulia. Kita ini kalau sehat, rajin beribadah, nanti sakit, apa ibadah yang kita lakukan waktu sehat, Allah tetap beri pahala. Dahsyat. Contoh ni, ada jemaah yang rajin umpamanya duha. Besok begitu sakit dia tak bisa duha. Ketika dia sakit tak bisa duha tadi, Allah tetap berikan pahala duha kepada dia. Ini menunjukkan
beribadah waktu sihat. Asal malam umpamanya ada jemaah yang rajin tahajud, besok sakit tak bisa lagi, pas sakit tetap dapat pahala tahajud. Ada jemaah waktu kaya, saat berlimpah harta, jor-joran bersedekah. Jangan aja nampak orang susah, dia tak ingin soleh pribadi, tapi juga soleh sosial. Allah uji dengan kemiskinan, Allah tetap dia berikan pahala sedekah waktu dia miskin. Karena apa? Dia kaya dulu rajin bersedekah. Ada dalil yang Ustaz? Ada. Siapa perawi hadis ini? Imam Al-Bukhari, berarti sahih. Man safara aw maridan kutiba lahu misla ma yakunu muqiman sahihan. Siapa dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit, sehingga waktu safar dan sakit tak bisa lagi beribadah, Allah tetap berikan pahala kepadanya waktu safar tadi. Allah tetap berikan kepadanya pahala waktu sakit tadi, layak yang dia terima ketika tidak safar dan ketika sehat. Tapi kalau masih sehat malas, nanti sakit sudah jelas tak bisa beribadah, usah. Sehat saja usah, apalagi sakit. Tapi kalau rajin beribadah ketika sehat, nanti sakit aman, Allah tetap kasih pahala. Kita tak bisa melakukan ibadah bukan karena malas kita, tapi memang karena kesusahan kita. Allah itu maha punya perasaan, Allah itu maha pengertian. Kamu muslimin, kamu muslimat, tamudamu Allah yang mulia. Kalau masih sehat mata ini, masih nampak HP, masih nampak Quran itu, bacalah walaupun mungkin tak banyak. Karena bisa jadi suatu hari nanti Allah uji mata kita, katarak deh, atau buta, na'udzubillah. Macam mana lagi nak baca Quran? Okeylah kalau kita hafal 30 juz, buta pun mata kita bisa baca. Ini cuma hafal juz 30 halaman terakhir. Qul huwallah dan kawan-kawannya. Tak bisa lagi baca Al-Baqarah, tak bisa lagi baca Ali Imran, tak bisa lagi baca An-Nisa. Bacalah Qul huwallah terus. Bacalah Qul a'udzu birabbil falaq terus sampai mati. Bacalah Qul a'udzu birabbin nas terus sampai mati. Kan dapat pahala juga, dapat, tapi sikit. Karena kawan dari Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin nas, awak 3 dulu saja bolak-balik. Maka selagi sehat semangat. Karena bisa jadi nanti mata kita suatu saat tak lagi bisa melihat. Jemaah, selagi kaki ini sehat, belum kena asam urat, asal dengar azan berkumandang, datang. Selagi belum kena emah, selagi belum kena asam lambung, ya Senin Khamis sesekali puasa. Besok kalau sudah kena asam lambung dan kena emah, payah nak puasa. Kamu muslimin, kamu muslimat saudara. Ini mohon maaf, Ustaz tersinggung ya maaf. Termasuk saya nih, orang-orang model kita ini imannya tergantung sehat badan. Sama lagi ya maaf. Awak kalau sehat badan, sehat iman. Kalau dah sakit badan, ikut-ikut sakit iman. Tak mesti mak, tak usah, tak punang-punang mata Ustaz. Itu bukti. Kamu muslimin, mohon maaf, ada orang sehat badan, iman sakit juga. Badan sehat, iman sakit. Kita ni saya sering sebut sama jemaah, kita ni bukan Nabi Ayub jemaah. Nabi Ayub tu makin sakit makin kuat iman. Sampai-sampai saking kuatnya iman Nabi Ayub, minta sehat pun dia tak mau. Dia
lapor aja ke Allah. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Nih kondisiku sekarang ya Allah, ditimpa penyakit. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tak minta sehat dia. Dia cuma laporkan saja. Apa maknanya? Aku bersyukur ya Allah, sehat. Aku juga bersyukur walaupun sakit. Ini semua terbaik darimu untukku. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Kita alhamdulillah sampai hari ini masih sehat dan masih bisa beribadah. Sekali lagi, kita bisa beribadah sampai hari ini itu berkat rahmat, nikmat, taufik, hidayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Namun Allah terimakah atau Allah tolakkah amal kita? Kita tak tahu. Kenapa kita tak tahu? Karena Allah memang tak pernah kasih tahu. Ada jemaah yang dapat WA dari Allah, kalau ibadahnya diterima, ada. Selamat kata Allah. Amalmu aku terima kata Allah. Ada dapat WA begini? Awak WA tak Ustaz, tapi telepon langsung tak Ustaz. Mana ada? Kita tak pernah tahu karena memang tak pernah dikasih tahu oleh Allah amal kita diterima atau ditolak, ibadah kita diterima atau ditolak. Lalu kapan kita dikasih tahu oleh Allah Ustaz? Kita tahu ibadah kita ini diterima atau ditolak kalau kita sudah mati. Di sini masalah. Kenapa Ustaz bilang masalah? Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, macam mana nak memperbaiki? Saya ulangi. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, bagaimana nak ulangnya? Kita sudah mati. Ada jemaah yang ingin cepat tahu amalnya diterima? Ada jemaah yang ingin cepat tahu amalnya diterima? Kalau ada, atau Pak seperti itu. Karena memang waktu sudah mati itu kita baru diberitahu. Ada dalilnya? Ada. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yatsba'ul mayyitu salasatun. Maaf, yatsba'ul mayyita salasatun. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kalau manusia meninggal dunia, umumnya dia diantarkan oleh 3 perkara. Apa itu? Keluarga, harta, amal. Amal ini baik, amal buruk atau amal baik, akan mengantarkan kita. 2 pulang, 1 tinggal. Yang pulang apa? Keluarga dan harta. Yang tinggal adalah amal. Apakah itu amal buruk atau amal baik? Kamu sendiri, kamu muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Lalu pulanglah keluarga, pulanglah harta benda. Tinggal dengan kita tadi amal baik atau buruk. Kamu sendiri. Kemudian apa dalil berikut? Dalil riwayat Al-Barrah bin Azib, perawinya Imam Ahmad. Kita bisa tengok dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalau amal kita pun diterima, datanglah sosok makhluk yang menyenangkan sehingga kita bersukacita. Harum semerbak bawah. Maka makhluk itu datang. Karena kita tak kenal, lalu kita bertanya, siapa engkau? Akulah amal-amal. Aku puasamu, aku salatmu, aku infak sedekahmu, aku haji dan umrahmu, aku amal-amal solehmu, aku
aku adalah amalmu yang dulu engkau tolong sianu, engkau tolong siana, engkau tolong siani, engkau berimpak ke situ, engkau berimpak ke sana, engkau berimpak ke sini. Inilah aku. Kita tanya dalam keadaan bahagia tentunya, mengapa kau datang? Aku datang disuruh Allah menemanimu sampai hari kiamat. Allah. Kita ketika itu senang, kita bahagia, kita bersuka cita. Makanya saya katakan tadi, kapan kita tahu amal kita diterima? Setelah kita mati. Tapi ingat, amal buruk juga ngantarkan kita. Kalau amal buruk berarti amal kita itu tidak diterima. Adapun pahala sedikit yang banyak dan dominan adalah maksiatnya, datang sesosok makhluk yang sangat menakutkan. Buruk bentuk, busuk bau, menakutkan. Lalu kita tak tenang, kita tanya, siapa engkau? Makhluk itu menjawab, aku maksiat. Aku ini dosa-dosa. Mengapa kau datang? Aku datang disuruh Allah untuk menemani. Ketika itu kita bukan bersuka cita, tapi berduka cita. Kita takut, tapi mau lari kemana? Mau lari kemana? Kita dikepung dan dikurung dalam rumah tercipta dari tanah. Usahakan lantainya, atapnya saja tanah. Mau lari kemana? Lalu karena takut kita bermohon Allah, Rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan. Pulangkan aku ke dunia ya Allah, aku ingin beramal dan tolong terima amalku. Kan itu maknanya, aku ingin beramal. Karena ternyata amal kita ditolak, yang ada adalah maksiat. Pahala ada mungkin tak seberapa. Kita mau pulang karena apa? Karena takut dan ingin beramal. Jemaah, orang yang mati syahid itu banyak keutamaan. Apa keutamaan di antaranya orang-orang mati syahid? Nampak olehnya surga yang akan dia tinggal di dalamnya, pun ingin pulang. Kenapa orang yang mati syahid yang udah jelas dijamin masuk surga ingin pulang, ingin syahid lagi, jemaah? Ingin berperang lagi mati, perang lagi mati, perang lagi mati. Apa maksud saya? Yang diterima saja amalnya ingin pulang, konon lagi yang tak diterima. Keinginan pulang itu lebih kuat lagi. Saya ulangi, yang diterima, yang mudah dijamin masuk surga saja mau pulang. Apalagi yang tak salat subuh, yang sempelit, yang banyak musuh, ingin pulang itu lebih kuat lagi. Dengarkan hadis berikut riwayat Ahmad. Ma min ahadin yamut illa nadima. Tak seorang pun yang mati itu kecuali menyesal. Qalu, bertanya sahabat, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Apa yang membuat orang yang mati itu nyesal ya Rasulullah? Dengarkan apa jawaban Rasul. In kana muhsinan nadima alla yakuna izdad. Kalau dia orang baik, banyak pahalanya, banyak amalnya, nyesal kenapa tak ditambah. Subhanallah. Yang rajin salat wajib nyesal kenapa nak ditambah dengan qabliyah ba'diyah. Yang sudah rajin qabliyah ba'diyah nyesal kenapa nak ditambah dengan duha. Yang sudah rajin duha nyesal kenapa nak ditambah dengan tahajud. Yang rajin baca Quran nyesal karena dia cuma khatam sekali sebulan, kenapa dulu tak sekali seminggu. Begitu seterusnya. Kalau yang baik aja nyesal, bagaimana yang tidak baik? Tentu lebih kuat lagi nyesalnya. Maka apa kata Rasul? Wa in kana musian nadima alla yakuna naza'. Yang tak baik lebih kuat lagi nyesalnya. Kenapa dulu tak kutinggalkan yang tak baik? Jemaah,
Lalu mungkin muncul pertanyaan, Pak Ustaz, kenapa Allah tak kasih tahu ya Pak Ustaz? Kalau Allah kasih tahu ibadah kita diterima kan enak. Enak ya? Sudah salat subuh masuk WA, selamat, terima. Habis Ramadan selamat, puasamu diterima kata Allah, kan enak. Tapi ternyata Allah tak kasih tahu. Ada rahasia, ada hikmah. Apa hikmahnya? Allah tak kasih tahu kepada kita. Apa tujuannya? Agar tangan ini sering diangkat, bibir dan lisan sering berdoa. Agar apa? Hubungan ke Allah tak pernah ada sudah. Kalau ada orang pergi haji, pulang haji, apa kata Allah? Amalmu diterima. Dia tak akan berdoa lagi minta ke Allah supaya hajinya diterima. Allah sudah kasih tahu. Kalau ada orang berpuasa, lalu Allah kasih tahu puasanya diterima, dia tak akan angkat tangan lagi memohon ke Allah puasanya diterima. Allah sudah kasih tahu kok. Tapi Allah rahasiakan sampai hari ini. Sehingga ada tanda tanya di hati kita, diterima atau tidak. Muncul harap-harap dan takutnya. Allah ingin tangan ini terangkat terus. Bahkan mungkin Allah ingin air mata kita meleleh, merengek-rengek bermohon kepadanya, terima hajiku ya, terima umrahku ya, terima pahalaku pergi ke SSB ya, terima tahajudku, terima duhaku, terima puasaku ya Allah. Itu tujuan kenapa Allah tak kasih tahu. Allah tak ingin putus hubungan dengan kita. Allah ingin terus bersama-sama dengan kita, sehingga walaupun kita sudah beramal, Allah ingin kita menyebut-nyebut namanya dalam doa terindah kita. Mohon maaf jemaah, usah tersinggung, termasuk saya. Amal kita banyak kurangnya, kurang ikhlas, kurang khusyuk. Amal kita banyak kurangnya. Alangkah sombongnya seorang hamba, amal yang kurang pula berdoa. Ini hamba tak tahu diri namanya. Amal kurang ikhlas, kurang khusyuk. Kata Pak Haji Joni tadi riya, lalu kurang pula doa. Mohon maaf, ini orang tak tahu diri. Ini hamba yang sombong. Itulah sebab kenapa Allah tak kasih tahu. Sehingga sirna sombong, sirna ujub. Apa sebab? Hati kita harap-harap, hati kita takut selalu. Maka tangan ini jarang turun, kecuali kita angkat setiap saat, merengek-rengek ke Allah, terima semua amal ibadah ya Allah. Ustaz jangan main tuduh-tuduh aja Ustaz. Ustaz bilang pula amal kami kurang. Macam-macam lah Ustaz ini. Bilangnya pula amal awak kurang ikhlas, kurang khusyuk. Iyo ya. Awak kalau solat berjamaah, kalau panjang ayat imamnya agak kurang ikhlas sedikit. Kapan kita ikhlas? Kalau agak pendek. Itu contoh. Kalau ceramah gitu juga. Kalau enak ceramah Ustaz itu panjang, barulah agak ikhlas kita sedikit. Ini sudah tak enak panjang pula, muak kita jemaah. Nyesal pergi ke SSB semua. Awak sudah hujan tadi malam, kemudian jalan becek, awak tetap juga pergi ke SSB. Nyesal pula ke semua. Ada Pak Anggota Dewan tak syafaat. Apa kabar Pak sehat? Masya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kalau Allah kasih tahu amal kita diterima, dikhawatirkan satu, kita ujub, dua, kita riya, tiga, kita sombong dan segala macamnya. Mohon maaf ya Pak, Allah tak kasih tahu saja ujub. Termasuk saya tak bilang jamaah. Allah tak kasih tahu saja amal kita diterima, udah ujub. Alhamdulillah, udah selesai satu juz lagi. Padahal diterima. Kalau begitu Ustaz tak boleh diposting-posting amal kita. Boleh.
Dengan catatan lawan yang 5 ini. Apa itu? Riya, pamer, ujub, sombong. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, apa yang terakhir? Meremehkan orang lain. Kalau bisa melawan yang 5 ini silakan. Untung-untung menjadi amal jariah. Kita posting baca Quran kita, tapi bukan karena yang 5 ini. Baca Quran pula orang ngalir pahala ke kita. Kenapa? Kita menunjuk kebaikan dan orang melakukan, kita dapat pahala yang menunjukkan layak pahala yang dia dapat ketika mengerjakan. Begitu juga. Tapi kalau tak kuat melawan yang tadi sah. Tapi kalau kuat silahkan. Ngalir terus. Kita rajin pergi ke SSB, share. Oi, terinspirasi kawan yang tak pergi dia, terimalah pahalanya terus. Tapi yang catatan lawan yang 5. Yang pertama apa? Pamer. Ini nyambung yang Ustaz Joni sebut tadi. Pamer itu apa tuh Ustaz? Pamer itu definisinya dalam urusan dunia untuk pamer. Apa contohnya Pak Ustaz? Masak rendang masuk Facebook. Ini contoh. Beli mobil baru masuk Facebook. Termasuklah masak matua masuk Facebook. Masak lengkeng masuk Facebook. Itu kawan yang nengok matua dan lengkeng tadi ya mama lele. Yang sebelah kiri air matua, yang sebelah kanan air lengkeng. Bukan tengok. Ini contoh kayak ini. Kalau abang dah asal balik yang datang Ustaz. Yang mana ini? Kita punya dulu poinnya contohnya. Tak enak-enak contoh. Tapi kalau hanya sekedar dipamer-pamerkan saja, awas. Zalim. Aku penyebab yang Ustaz. Benar kawan. Tapi kalau kita pamerkan masuk FB, wahai kawan-kawan yang jauh mendekat, yang dekat merapat, kalau tak sempat datang ku antarkan ke rumah. Aku mantap. Tapi kalau hanya untuk masuk Facebook tanpa ada aksi dan reaksi, mulai hari ini sama maksud. Bikin kecewa kami. Apa riya Ustaz? Kalau riya dalam urusan amal ukhrawi, kalau pamer urusan duniawi. Apa motifnya? Minta dipuji. Apa contohnya kaum muslim? Masuk Facebook, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, tapi apa katanya? Ya Allah, sakit pula kepala ini. Tak bisa tidur. Sakit betul kepala. Datang kawan balas. Kenapa sakit kepala? Tadi malam tahajud 26 rakaat. Itu contoh. Orang 11 kawan berlebih 20. Lalu Ustaz, apa itu sombong? Apa itu ujub? Ujub dan sombong buah dari pamer dan riya. Buah dari pamer dan riya tadi adalah ujub dan sombong. Apa itu ujub? Bangga. Apa itu sombong? Kalau bangga berarti menaikkan diri sendiri. Ujung-ujungnya akan merendahkan orang lain. Apa sombong adalah waqtun nas wa batarul haqq. Dia angkat dirinya, dia rendahkan orang lain. Itulah penyebab kenapa Allah tak kasih tahu kepada kita hari ini. Allah ingin kita meminta terus. Karena kalau dikasih tahu, muncullah hal-hal yang tak diinginkan. Tapi ya maaf, walaupun Allah tak kasih tahu, amal kita diterima, tapi tanda-tandanya ada. Dan tanda-tanda itu saya tengok ada pada jemaah. Alhamdulillah. Ini Ustaz mantap nih, tahu dia, tahu aja mah. Apa tanda-tandanya Pak Ustaz? Tanda-tandanya kata para ulama adalah inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya dari tanda diterimanya amal kebaikan seseorang adalah tetap semangatnya mengamalkan kebaikan itu sepanjang hidupnya. Lahir kebaikan-kebaikan berikutnya.
Mulai tahun 2017 kita bergabung dalam GSSB. Usahakan yang lama justru nampak wajah-wajah baru di sini. Itu tandanya. Yang wajah lama tetap ada sampai subuh hari ini, bahkan muncul wajah-wajah yang baru. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah, Allah tambah petunjuk itu dan Allah beri balasan ketakwaan mereka. Yang bertahan mulai GSSB berdiri sampai hari ini, sampai dia mati, insya Allah itu tanda diterima. Al-hasanah ba'daha. Kebaikan itu melahirkan kebaikan setelahnya. Tapi ada tapinya jemaah. Kalau Allah Ta'ala sudah terima semua amal kita, itu pun belum cukup nak mengantarkan kita ke surga Allah Ta'ala. Lemah semangat ini. Oh, begitu dalam Ustaz. Hari ini Ustaz hari terakhir datang Ustaz. Ini saya katakan ini ada ceritanya jemaah sudah sering dengar ceritanya saya yakin. Cerita ini dalam kitab Rawahu Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala As-Sahihain dari Jabir bin Abdullah. Kita semua tahu 500 tahun beribadah semua diterima tanpa satu pun ditolak. Siapa yang menceritakan ini Pak Ustaz? Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. 500 tahun beribadah jemaah diterima tanpa satu pun ditolak. Doa-doanya diijabah oleh Allah semuanya. Kita jangan beramal 500 tahun, umur saja tak sampai sini. Umur kita paling-paling 67. Umur yang 70 tadi di situ semuanya. Tidur pakai umur juga. Berapa tahun kita tidurnya, Pak? Sampai-sampai Ustaz ceramah kita tidur juga. Pergi mancing pakai umur itu juga. Orang kalau mancing mana ada 1 jam jemaah. Orang kalau mancing pergi pagi pulang besok pagi jemaah. Berapa umur habis untuk mancing? Kita yang punya kebun pakai umur itu juga. Berapa umur habis untuk ke kebun? Mohon maaf Ustaz tersinggung. Kalau ada yang masih rajin main domino, pasti pakai umur itu juga. Berapa umur habis untuk domino? Ada kita yang suka jalan-jalan, pakai umur itu juga. Berapa umur habis untuk jalan-jalan? Umur 70 tahun tadi banyak bagi-baginya. Mungkin untuk Allah cuma 20 tahun lagi. 20 tahun itu entah diterima entah tidak. Sementara yang satu ini 500 tahun Allah terima semua. Singkat cerita di akhirat Allah berfirman kepada hamba, wahai malaikat, suruh hambaku ini masuk surga karena rahmatku. Allah bukan sebut karena ibadahnya. Garis bawah ini. Apa kata malaikat? Masuklah kau ke surga karena rahmat Allah. Apa kata Allah? Bukan karena rahmatmu ya Allah, karena ibadah. Dia nak sombongkan ibadah 500 tahun. Tapi karena tak cukup Allah pulang. Malaikat suruh hambaku masuk ke surga karena rahmatku. Masuklah kau ke surga karena rahmatku, kata Allah. Kata hamba, bukan karena rahmatmu ya Allah, karena ibadah. Andai cukup tentu Allah bilang okey lah masuk. Tapi karena tak cukup Allah ulang sampai 3 kali. Wahai hambaku, masuk kau ke surga karena rahmatku. Tapi apa kata hamba? Bukan karena rahmatmu tapi karena ibadah. Andai ibadahnya cukup, tentu Allah dah bilang, oh iya, silakan. Memang kau dulu rajin ibadah. Tapi karena tak cukup, apa kata Allah? Malaikat, timbang ibadah hamba ini. Ditimbanglah ibadah selama 500 tahun. Apa hasilnya? Dengarkan apa kata Allah. Hambaku, ibadahmu 500 tahun ini tidak lebih hebat dibandingkan nikmat mata sebelah yang diberikan kepada mata sebelah jauh lebih mahal
Kita punya ginjal sepasang, kita punya tangan sepasang, kita punya kaki sepasang, kita punya otak sepasang. Kalau satu mata saja tak cukup, macam mana dua mata, macam mana dua tangan, macam mana dua kaki, macam mana dua ginjal, macam mana dua otak, semakin tak cukup. Karena tak cukup, apa kata Allah? Malaikat, campakkan hambaku ini ke neraka. Itulah maka juga lagi. Coba tadi masuk aja langsung, selesai cerita kan, emosi Allah jadi. Emosi Allah jadi. Malaikat campakkan dia ke neraka. Dalam perjalanan menuju neraka, sang hamba ulang-ulang 3 kali, ya Rabb, aku masuk surga Rahman. Ya Rabb, masukkan aku ke surga Rahman. Ya Rabb, masukkan aku ke surga Rahman. Allah bukan tak mendendam, ya Rabb. Allah bukan tak pemarah. Maka apa kata Allah? Malaikat bawa hambaku ke sini. Begitu dihadapkan dia di hadapan Allah, Allah tanya, hamba, yang kasih mata siapa? Engkau, ya Rabb. Tubuhmu ini yang ciptakan siapa? Engkau, ya Rabb. Engkau bisa berumur 500 tahun, itu yang kasih siapa? Engkau, ya Rabb. Engkau bisa beribadah lalu dikasih pahala sebanyak itu, yang kasih siapa? Engkau, ya Rabb. Doa-doamu ku kabulkan, yang ngabulkan doamu siapa? Engkau, ya Rabb. Hambaku, amalmu selama 500 tahun itu tak cukup, wahai Rabb. Engkau masuk surga karena rahmatku, wahai hamba. Silakan kau masuk surga karena rahmat. Akhirnya sang hamba meluncur menuju ke surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya bertanya sama jemaah, adakah yang lebih hebat daripada laki-laki ini? Ada. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan apa kata Nabi kita. Tak ada lagi orang di atas dia. La yadkhula ahadan al-jannah amalu. Tak ada orang masuk surga itu kena hebat amalnya. Tak ada orang masuk surga kena banyak amalnya. Kaget sahabat mendengarnya. Yang hebat amalnya Muhammad, yang banyak amalnya Muhammad, tapi dia mengatakan tak seorang pun, berarti termasuk dia. Makanya sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ana, iya, aku juga. Aku juga. Kalau begitu ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau masuk surga? Illa ayat Muhammadan ya Allah bi fadli wa rahmah, kecuali aku ini masuk surga karena keutamaan Allah dan rahmatnya untukku. Jemaah, surga itu mahal, jemaah. Amal kita murah meriah, jemaah. Surga itu mahal. Apa bukti surga mahal? Sungai dalam surga itu airnya madu. Berapa madu surga? Berapa madu surga? Madu palsu saja 100.000 surga. Apalagi yang asli. Besok di surga sungai itu madu isi. Kita bisa mandi, bisa minum. Di surga itu sungainya susu. Berapa susu sekali jemaah? 2 itu saja surga udah luar biasa. Surga itu mahal. Bahan bangunannya emas, intan, permata. Saya tanya, kita dari apa ya? Kita ini dari apa? Kalau tak bisa jawab, bilang tak bisa jemaah. Kalau bisa jawab, jawab cepat. Tunggu saya. Kita ini dari lendir jemaah. Ini biar menghentak bahasa. Maaf ini, bukan jorok maksud saya. Biar menghentak bahasanya. Kita ini dari lendir. Mohon maaf, bukan vulgar maksud saya. Jangan salah dalam berpikir. Air mani. Kita ini dari tanah. Ternyata badan yang dari lendir ini, badan yang dari tanah ini, ternyata kaum muslimin jauh lebih hebat dibandingkan amal 500 tahun. Itu maksud saya. Badan yang dari lendir ini, badan yang dari tanah busuk ini,
ternyata jauh lebih berharga dari amal 500 tahun. Apalagi surga yang dari emas intan permata. Itu maksudnya. Ibu, Bu, ibu lain jadi macam menggertak saja. Tapi ada kabar gembira untuk ibu. Dengarkan kabar gembira. Ibu nanti di surga tak ada yang seperti ini. Semuanya glowing. Tanpa pakai krem malam dan krem siang tetap glowing. Krem malam, krem siang itu glowing gunanya kan? Ada ibu-ibu tidaklah mungkin artis untuk perawatan wajahnya menghabiskan duit ratus juta. Siapa Pak Ustaz? Dewi Persik. Ustaz kok tahu? Saya nontonnya ratusan juta untuk menghilangkan lekuk di sini. Kan dah rata sekarang. Saya perhatiin betul juga. Dulu kan agak melekuk sini, sekarang rata. Tapi saya nengok di video ratusan juta. Besok di surga yang merawat ibu langsung Allah Ta'ala nol biaya. Coba tarik ke surga berapa biaya itu semua? Di surga gratis. Mahal surga itu. Makanya siapapun kita teruslah beramal, karena semakin banyak amal, semakin besar insya Allah rahmat kita dapatkan. Jemaah, yang kedua nikmat umur. Sampai jam berapa nih Ustaz? Sampai selesai lah jemaah. Sedikit. Itu baru nikmat sehat. Yang kedua nikmat umur. Ini saya rasa Ustaz dah sering nyampaikan, termasuk Ustaz Samsudizah. Saya pun mencontek dari dia. Kita ulang-ulang tak apa, karena guru kita itu luar biasa. Nanti ya maaf, setelah saya ceramah, saat nanti sampai di rumah, ambil pena satu dan kertas. Untuk aku Ustaz, kawan-kawan yang sebaya dengan kita jemaah, yang sebaya tapi yang seumuran, baik di kampung dulu sama main kelereng, sama main di sungai, sama main di sawah, sama ngambil jamu tetangga, memanjat kelapa tetangga. Pokoknya catat semua jemaah. Yang sebaya catat semua. Yang udah mati catat juga. Apalagi yang masih hidup. Jangan lupa nama kita catat juga. Setelah dicatat semuanya, yang udah mati checklist. Nama kita usah checklist. Mati pula kita nanti. Karena yang di checklist yang mati-mati ya. Awak hidup terchecklist, mati pula setelah itu tidak enak ya. Setelah di checklist semua yang mati itu ucapkan Alhamdulillah. Kenapa kita ucapkan Alhamdulillah? Allah masih berwaktu. Kawan yang sudah kita checklist tadi, bisa lagi mereka hadirkan ke SB? Tidak. Kalau hadir macam mana ya? Awak tangkap dia atau awak yang lain? Kawan yang sudah di checklist tadi, dia tak akan bisa lagi nyetik memilih Pak Anies Baswedan memang. Ini yang pendukung Ganjar minta maaf ya. Yang pendukung Prabowo minta maaf ya. Nanti yang pendukung Ganjar kampanyekan pula Ganjar. Yang mendukung Prabowo kampanye pula. Kebetulan saya mendukung Anies masalah. Tentu itu contoh ya. Pak Syafaat agak senang saya tengok. Sama juga dengan Pak Joni saya tengok. Pak Jamal minta maaf Pak Jamal. Kaum muslimin yang berbahagia. Sampai mana kaji kita tadi? Sampai pula ke situ ya. Ya. Yang sudah mati itu tak bisa ngapa-ngapa lagi jemaah. Betul? Memang ada hadis kalau mati manusia 3 perkara tetap mengalir. 1, doa anak yang saleh. Anaknya tak ada. Ada pun anaknya maaf tak saleh pula. Tinggal 2 modal ini. Apa itu? Sedekah jariah. Bapak tu waktu hidup di ujung batu, dia yang paling pelit. Tinggal 1 lagi. Apa itu? Ilmu bermanfaat. Macam mana nak ngalir ilmu? Usahakan memberi ilmu. Duduk majlis ilmu je waktu hidup tak pernah. Zong jemaah. Habis jemaah.
kita yang masih hidup semuanya masih bisa. Makanya saya katakan, alhamdulillah kita masih bisa sholat, kita masih bisa. Itulah nikmat Allah. Ada kisah ini riwayat Ahmad dan Abu Ya'la dan Abdullah bin Shaddad. Ada 3 orang lelaki datang kepada Rasulullah dari Bani Uzrah. Tak disebut namanya, cuma disebut dari Bani Uzrah. Mengapa 3 lelaki ini masuk Islam? Oleh Rasulullah disuruh mereka bertiga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islamlah mereka bertiga. Orang kalau masuk Islam itu namanya mu'allam. Mu'allam ini mesti diperhatikan. Kalau tidak balik nanti. Makanya dalam Al-Quran ada 8 asnaf, salah satunya mu'allam. Karena orang non-muslim masuk Islam itu berat. Yang senang jadi orang Islam itu kita jemaah. Lahir Islam langsung. Tak ada berdarah-darah badan kita jadi orang Islam. Tak ada senjata yang kita angkat jadi orang Islam. Beruntung kita lahir Islam langsung. Tapi saya dapat info Ustaz, ketika lahir saya tak diazankan Ustaz, tetap Islam. Tapi kalau diazankan maju ke depan. Biar dia orang saja. Tapi orang non-muslim masuk Islam itu berat. Apa bukti? Mereka dihalau dari masyarakat. Mereka dihalau dari keluarga besarnya. Ada yang bengkak-bengkak badannya, ada yang patah-patah badannya. Kok sampai patah-patah? Dilarang mak ayahnya masuk Islam. Lalu masuk, kita biarkan? Tak boleh. Makanya ada asnaf, salah satunya adalah mu'allam. Berarti setelah bayar zakat aman cerita Ustaz? Enggak. Maka Rasul bertanya ke sahabat, ini kita dapat saudara baru. Siapa kalian yang mau memenuhi kebutuhan hidup mereka bertiga? Angkat tangan salah seorang sahabat. Siapa namanya? Talha bin Ubaidillah. Siapa Talha ini? 10 sahabat dijamin masuk surga, dia di antara. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awad, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Di antaranya Talha. Talha ini orang kaya, kaya baik, kaya dia percaya. Dia sering berdagang, berbisnis, itu dapat untung, tak main-main, 1 miliar satu hari. Pernah pada suatu hari dia dapat untung 1 miliar, dibawa uang itu pulang. Ketika matahari tenggelam, malam pun datang, malam itu tak bisa matanya tidur. Awak tak bisa tidur, tak ada uang. Dia tertidur kena banyak uang. Tapi mengapa dia tak bisa tidur? Ngereng ke kanan tak bisa tidur, ngereng ke kiri tak bisa tidur, menelentang tak bisa tidur. Bertanya istrinya, tak pakai tidur-tidur dalam malam. Abang risau, kalau azan subuh berkumandang, uang 1 miliar masih ada juga di rumah. Itu ternyata yang dia risaukan. Kalau uang itu lambat habis, awak risau kalau cepat habis. Iman kita sama sahabat itu terbalik-terbalik terus saja semua. Itu yang dia risaukan. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Kata Talha, ambil kantong-kantong di belakang rumah. Diambil kantong belakang rumah. Mengapa suami istri itu malam-malam tersebut menjelang subuh memasukkan uang-uang tadi dalam kantong? Sebelum azan berkumandang, uang dah habis dibagi. Baru senang hati. Ya Allah, inilah soleh sosial dia baik. Dah habis dibagi baru senang hati. Awak banyak tak senang, habis apa lagi? Kembali ke pangkal kaji, sedikit hamba ni yang pandai bersyukur. Yang banyak itu tak mau dan tak tahu bersyukur. Tahu tapi tak mau. Yang lebih parah, tak tahu tak ada cara bersyukur. Kaum muslimin, kaum muslimat, apa katanya? Ya Rasulullah, mereka tinggal bersama. Tinggallah 3 lelaki tadi bersama Talha. Singkat cerita, Rasul mengirim pasukan perang, mendaftar 1 orang. Pergi perang, gugur, mati syahid. Tahun depan Rasul kembali mengirim pasukan perang, mendaftar lagi 1 orang. Pergi perang, gugur, mati syahid. Tinggal 1 orang. Yang 1 orang ini di mana matinya?
2 di medan tempur, 1 di atas tempat tidur. Mana hebat jemaah, mati syahid atau mati tempat tidur? Lebih hebat mati syahid. Mati syahid itu seperti yang saya singgung sedikit tadi, banyak keutamaannya. Apa di antara keutamaan orang mati syahid? Tak ditanya malaikat nanti dalam kubur. Makanya orang mati syahid terburai ususnya, putus lehernya, potong tangannya, genting lidahnya, bungkus pakai kain kafan, salatkan, kemudian kuburkan, usah dimandi. Karena akan jadi saksi. Karenanya tak ditanya. Udah jelas sebelah perutnya ditanya juga lagi. Nak marah malaikat nanti. Merebutkan. Anda apa dia badan dia mencuri gogol, tanggung aja dia. Tapi itu tak ada di semua. Lebih baik ngaku. Nanti sudah ceramah tanya pula, mana habis orang mati syahid ngambuk Ustaz? Mana ada di sini? Tapi icak-icaknya macam itu lah. Udah jelas berdarah tanya lagi nak gerpan, mereka tak tahu. Kaum muslimin, tapi orang mati atas tempat tidur, setahu saya taklah ada keutamaan. Singkat cerita, Tolha bermimpi. Apa mimpinya? Tiga-tiganya orang dimasuk surga. Tapi yang disaksikan Tolha dalam mimpinya, yang mati atas tempat tidur duluan masuk surga. Yang mati syahid belakangan. Ini ada juga untungnya penidur-penidurnya Pak. Yang mati atas tempat tidur duluan, yang mati syahid belakangan. Bangun Tolha dari tidur, teringat mimpi. Terbalik nampaknya nomor urut. Yang pas nomor urutnya apa? Yang mati syahid duluan, mati atas tempat tidur, tak masuk apa lah. Itu kira-kira. Ini duluan pula masuk. Bingung Tolha. Dia laporkan kebingungannya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku namanya, aku tadi malam mimpi ya Rasulullah. Apa mimpi? 3 lelaki dari Bani Uzrah yang dulu tinggal bersamaku masuk surga ketiga-tiga. Kata Rasulullah, alhamdulillah, semoga mimpimu benar. Tapi aku bingung ya Rasulullah. Apa yang kau bingungkan? Yang mati syahid berdua orang yang kau utus di medan tempur itu masuk surga belakangan. Yang pertama masuk yang mati atas tempat tidur ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Kenapa kau bingung Tolha? Tolha yang mati atas tempat tidur umurnya kan lebih panjang dibandingkan yang mati syahid. Saya ulangi, yang mati atas tempat tidur umurnya lebih panjang dibandingkan yang mati syahid. 2 tahun lebih panjang dibandingkan yang mati syahid pertama, setahun lebih panjang dibandingkan yang mati syahid kedua. Umur setahun 2 tahun itu berapa kali dia hadir kajian? Berapa kali dia baca Tuhan? Berapa kali dia berinfak bersedekah? Itulah yang membuat dia menang, mengalahkan sekalipun saudaranya yang mati syahid. Tuba liman qala umruhu wa hasuna amalu. Bahagia orang yang panjang umurnya, dia isi umurnya dengan kebaikan. Ayun nas khair. Siapa manusia paling baik ya Rasulullah? Man qala umruhu wa hasuna amalu. Wa ayun nas syaq. Siapa manusia paling jelek ya Rasulullah? Man qala umruhu wa sa'a amalu. Allah kasih umur, dia isi umur dengan keburukan. Itu hebatnya GSS. Yang muda banyak, yang tak lama lagi hidup banyak. Dan singkungnya mati bahasanya bahasa supaya tak ngantuk ya. Semoga kita istiqamah sampai ke akhir hayat, ibadah kita diterima oleh Allah, mendapat rahmat, masuk surga. Caranya adalah manfaatkan kesehatan dan umur yang Allah berikan. Karena kalau sudah sakit, tak bisa kita hadir lagi. Apalagi itu sudah mati besok, tak bisa kita datang ke GSSB lagi. Yang hidup pun kadang-kadang enggan datang ke kuburan awak untuk berziarah, walaupun Nabi suruh. Termasuklah bini kita, termasuklah anak kita. Jarang nanti mereka ziarah, berdoa dah ada dah tidak. Apalagi bini kita sibuk dengan laki barunya, ganteng pula daripada awak lagi. Nah udahlah. Habis cerita
kata dia. Laki baru ni ganteng baik pula, awak dulu sudah tak ganteng, pemarah pula, itu dilupakannya langsung. Sedangkan masih ada kita dah dilupakannya. Oh muslimin, semoga yang sedikitnya ada manfaat untuk saya untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir jemaah, kita tutup dengan doa. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah li hadhihi al jama'ah abwaab ar-rahmah wa abwaab an-ni'mah wa abwaab ar-rizqi wa abwaab al-barakah wa abwaab as-sihah wa abwaab al-'afiyah wa abwaab al-quwwah wa abwaab as-salamah wa abwaab as-sa'adah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ayah ibu kami, sayangi keduanya ya Allah sebagaimana mereka sayang kepada kami. Ya Allah, ampuni dosa suami kami, ampuni dosa istri kami, dosa anak-anak kami ya Rabbal alamin. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang lama, dosa yang baru yang kami lakukan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami hidayah, jadikan kami orang yang taat beribadah. Terimalah ibadah kami ya Arhamar Rahimin. Terima salat kami, terima puasa kami, terima infak, sedekah, wakaf kami, terima zikir dan baca Quran kami, terima amal ibadah kami ya Rabbal alamin. Ampuni silap salah dosa kami ya Allah ya Ghaffar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan hari-hari kami, hari yang kami lalui bersama dengan Engkau di jalan yang Engkau redai. Di akhir hidup kami di dunia ini, jadikan kami husnul khatimah, mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana istajib wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi